Tuhan kami, keluarga, istri, anak, suami, orang tua, tidak mengetahui apa yang kami alami, apa yang sedang kami lakukan, sesuatu yang tersembunyi, yang tidak bisa diselidiki oleh manusia. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang mengetahui seluruh kehidupan kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kalau pagi ini kami datang dengan masalah kami datang dengan pergumulan kami datang dengan beban persoalan kami Tuhan. Kami tahu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan pemulihan, memberikan jawaban, memberikan keselamatan, memberikan kemerdekaan bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya tidak satu pun hal yang bisa menghalangi kehidupan kami untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi ini umat-Mu sudah siap untuk menikmati akan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba minta pengurapan Tuhan dan tempat yang Maha tinggi. Hadir di altar Tuhan pada pagi hari ini. Melawat memberkati kami semua jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Sehingga kami rindu Tuhan, kami diberkati oleh anugerah Tuhan, kami berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati seperti kami datang, tapi kami pulang dengan keberkatan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mempertaruhkan waktu ini. Biarlah Allah berbicara dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, shalom. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh membuat kita kembali dalam peribadatan kita di minggu yang ketiga di bulan Desember tahun 2020. Kita masih ada semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua dalam keadaan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang kita belajar dalam bulan ini, Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Kalau saya dengan gembala mungkin beberapa minggu ini ikut Natal dari Yesus dan beberapa jemaat yang kami ikut ini, ada banyak versi firman Tuhan yang mereka sudah sampaikan, ada banyak kebenaran yang kami dengar. Kalau mungkin di jemaat Exodus mungkin baru ini yang ketiga kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Dan ini firman Tuhan yang bisa kami belajar pagi ini bersama-sama dengan tema yang sudah ada di depan. Kita bisa buka Alkitab kita masing-masing. Kita lihat kembali dalam Yeremia 30 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya lalu Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yang sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Baik, puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat tema firman Tuhan ini, kita baca dan kita merenungkan beberapa minggu ini Mama Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat bagaimana kehidupan dari bangsa Yehuda, suku Yehuda, di mana yang sesuatu terjadi, di mana kehidupan mereka yang lagi tidak hidup takut akan Tuhan. Raja-raja, pemerintah, para imam, orang-orang yang ada di bangsa itu, ada di negara itu tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Raja ganti raja, imam ganti imam, bahkan para tua-tua generasi ganti generasi. Setelah mereka dari tanah perbudakan Mesir, mereka masuk di tanah perjanjian. Ada janji berkat yang Tuhan berikan kepada Musa untuk sampaikan kepada mereka. Kalau kamu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan menikmati semua yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan kehidupan suku Yehuda. Tetapi berjalannya waktu mereka memilih Saul menjadi raja, lalu Saul tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Mereka mengangkat Daud menjadi raja. Terus
generasi ke generasi, raja ke raja, ada banyak kegagalan. Kalau kita lihat Raja Daud dengan anaknya Salomo hidup dengan hikmat yang Tuhan kasih, dengan semua harta benda yang Tuhan berikan, dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Tetapi juga firman Tuhan katakan di akhir masa tuanya ia hidup juga melenceng daripada Tuhan, karena ada banyak istri-istri, ada banyak harta, ada banyak hal yang menawarkan kehidupan, ada banyak penyembahan berhala yang ditawarkan oleh istri-istrinya, oleh budik-budiknya, sehingga hatinya meninggalkan Tuhan. Kalau dia hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca kembali dalam kitab raja-raja Israel, Yehuda dan sebagainya, ada banyak yang hidup ketetapan akan Tuhan, yang melakukan ketetapan firman Tuhan. Tapi juga ada banyak raja-raja yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu waktu berjalan, ganti tahun, generasi dari generasi. Terus Tuhan melihat kehidupan bangsa ini yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau terus kehidupan Tuhan akan kembalikan mereka lagi dalam pembuangan 70 tahun untuk memproses mereka, memulihkan, memurnikan mereka untuk menjadi suatu bangsa yang baru, bangsa yang menerima janji-janji berkat Tuhan itu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik yang tidak baik, baik yang buruk, tantangan, masalah, pergumulan, apa saja yang kita alami di dalam kehidupan kita ini hari-hari ini, semuanya tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Apa saja yang kita hadapi di dalam hidup ini, seringkali kita merasa sakit, penyakit, pergumulan, tantangan, apa yang kita alami itu datang pada diri kita sendiri. Tapi sebenarnya semuanya itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan, tidak terlepas dari rencana Allah di dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya yang terjadi dengan suku Yehuda. Pada zaman raja-raja ada banyak orang, ada banyak pemerintah, ada banyak imam-imam yang sudah tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Mereka lebih suka mendengarkan pemerintah daripada mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak lagi membawa hati mereka meletakkan kepada Tuhan. Mereka lebih suka menerima suap daripada pemerintah, daripada mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ini yang terjadi di zaman bangsa suku Yehuda pada zaman Yeremia. Sehingga firman Tuhan datang kembali oleh Yeremia untuk mengingatkan mereka, menegur mereka, menarik hati mereka untuk kembali bertobat, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita lihat kembali dalam Yeremia pasal yang ke-25, ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima. Seri ini kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan. Kita lihat bagian ini, bagaimana ketika bangsa Israel tidak hidup lagi takut akan Tuhan, dan Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan mereka. Kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam Yeremia 25 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mendengarkan dan memperhatikannya. Ayat yang kelima, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkahlah kamu yang jahat, dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang dicatat oleh Nabi Yeremia dalam pasal yang ke-25. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan katakan pada zaman Raja Yosia, firman Tuhan katakan sudah 13 tahun kepemimpinan Raja Yosia, tetapi firman Tuhan datang kepada Yeremia katakan sudah 23 tahun. Firman Tuhan ini terus datang menegur bangsa suku Yehuda ini.
dengan tingkah laku hidup mereka yang tidak lagi hidup takut akan Tuhan, hidup yang tidak mengandalkan Tuhan, pemerintah, raja, rakyat, semuanya tidak lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Yeremia sampaikan kepada bangsa suku Yehuda. Dan kalau kita lihat di ayat yang ketiga, bahkan ayat yang keempat, Tuhan sendiri sudah mengutus nabi-nabi untuk datang, menyampaikan, memperingatkan, menegur mereka kembali berubah, bertobat akan Tuhan. 23 tahun itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu 1-2 hari, 4-5 periode itu dilewati. Tetapi firman Tuhan sudah datang untuk sampaikan kepada bangsa suku Yehuda ini. Tetapi hati yang keras, hati yang tegar teguh, hidup yang lagi tidak berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan kalau kita lihat di ayat yang ke-7 dari pasal 5 dikatakan, tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan semua kebenaran firman Tuhan, Yeremia sudah sampaikan bahwa Tuhan sudah mengutus hamba yang menegur, menasihati, memberikan peringatan kepada mereka. Tetapi toh juga mereka masih hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan ayat ke-7, dengan semua perbuatan yang dilakukan oleh suku Yehuda ini, firman Tuhan katakan mereka membuat sakit hati Tuhan. Mereka membuat Tuhan marah atas tingkah laku mereka, sifat tindakan mereka. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita hari-hari ini? Mungkin firman Tuhan sudah terus datang menggembala, sampaikan ke paromasi kami, sampaikan bahkan mungkin dalam setiap pertemuan ibadah juga, ibadah apa saja yang sudah kita lewati sepanjang tahun yang sudah kita lewati ini, ada banyak pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar daripada hamba-hamba Tuhan. Apakah kita punya sikap hati yang sama seperti bangsa suku Yehuda ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Bahkan firman Tuhan katakan terus menerus dalam ayat yang keempat, ayat yang ketiga katakan lagi terus menerus sampaikan, tetapi mereka tidak mendengarkan dan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat itu dikatakan akibat daripada semua yang mereka lakukan terus menerus kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dengan jelas lagi, tetapi kamu tidak akan mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan-perbuatan daripada bangsa suku Yehuda ini. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita merasa bahwa waktu kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak beribadah, kita hidup jauh daripada Tuhan, bergaul dengan kita, terlibat dengan mabuk, terlibat dengan judi, terlibat dengan togel. Kita merasa bahwa hal yang biasa saja kita lewati karena kehidupan yang terus kita lewati bersama. Tetapi sebenarnya firman Tuhan dalam pasal yang katakan kita sedang membuat Tuhan kecewa, membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah dengan sikap dan tindakan kita. Dan ini yang firman Tuhan datang kembali kepada kita, bukan hanya kepada suku Yehuda, tetapi juga firman Tuhan datang kembali kepada jemaat Exodus, kepada saya pribadi, kepada Bapak Gembala, kepada kita semua pagi hari ini untuk melihat firman Tuhan sudah datang terus-menerus untuk mengingatkan kita, menegur kita, mengubahkan kehidupan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi bagaimana hal ini pertanyaan? Apakah kita meresponi firman Tuhan, atau kita merasa bahwa semua perbuatan yang kita lakukan jahat kepada Tuhan, kita merasa bahwa sesuatu yang biasa, rutinitas yang kita lewati dalam kehidupan kita, dan kita merasa bahwa itu biasa-biasa saja, itu bukan dosa, karena sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya kita sedang membuat Tuhan duka, membuat Tuhan murka atas perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam proses 70 tahun bangsa Israel atau suku Yehuda ada di tanah perbudakan di Babel, tempat di mana mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka, harus dibawa ke bangsa Babel, harus hidup di sana, bekerja di sana dengan keringat mereka, dengan usaha mereka harus bagaimana menyenangkan orang-orang Babel. Apa yang dikehendaki orang-orang Babel, harus menyembah kepada berhala-berhala mereka, harus mengerjakan pertanian
dan Allah yang sama yang siap untuk memulihkan bangsa ini. Allah punya inisiatif, Allah punya kerinduan, Allah punya kehendak sendiri yang lahir dari hatinya. Dia tidak minta pendapat dari manusia untuk dia menyelamatkan manusia itu, tapi dengan hatinya, dengan kasih yang besar itu, dia datang menyelamatkan kita. Firman Tuhan Mazmur 103 ayat 8 katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah Tuhan kita, Tuhan di dalam Yesus, Tuhan yang juru selamat pribadi kita masing-masing. Waktu Tuhan membuang bangsa Israel dalam kehendaknya selama 70 tahun, Tuhan tidak membiarkan mereka hancur. Tuhan tidak membiarkan mereka menderita dalam penderitaan, dalam suka duka, dalam pergumulan mereka ada di badan. Tuhan hadir menguatkan mereka, meneguhkan mereka untuk menghadapi proses Tuhan. Dan tetapi Tuhan yang sama juga meneguhkan mereka, memulihkan mereka, dan membawa mereka pulang kembali ke tanah perjanjian setelah mereka diproses selama 70 tahun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat kembali dalam Yeremia 30 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan katakan sana, sebab aku akan menyatakan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyembuhkan engkau, menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhanlah yang proses mereka selama 70 tahun. Tapi Tuhan sendiri yang mengerjakan keselamatan bagi mereka. Tuhan sendiri, Tuhan tidak lagi mengutus nabi-nabinya, tapi Tuhan sendiri datang dalam kebesarannya, dalam kemuliaan untuk menolong, menyelamatkan, menarik mereka dan memberikan mereka jaminan keselamatan bagi mereka. Bapak Ibu terkasih, demikian halnya hari ini. Kalau kita hari ini ada, kita hidup ada hari ini, anugerah Tuhan nyata berlimpah di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang kita terima daripada Tuhan itu dikerjakan oleh Yesus sendiri, dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan diselamatkan dari angkat menjadi anak-anaknya. Bahkan firman Tuhan di ayat 17 katakan, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Apapun persoalan luka yang kita hadapi, dan hal ini dalam konteks ayat 17 ini, apa yang sedang dialami oleh bangsa suku Yehuda selama ada di tanah perbudakan selama 70 tahun, luka batin mereka diobati oleh Tuhan. Bukan luka secara fisik karena mungkin dipukul atau kecelakaan jantung, atau luka batin, sesuatu yang ada di dalam hati yang mengejolak di dalam hidup mereka. Mereka merasa bahwa kami waktu hidup di tanah Yerusalem, tempat asal kami hidup dengan keberkatan daripada Tuhan. Ada banyak hal yang kami menikmati daripada Tuhan. Tapi waktu kami bawa selama 70 tahun di tanah perbudakan ini, ada banyak hak kami diambil, kami ditindas, kami dianiaya, kami tidak dihargai, kami banyak mendapatkan penindasan daripada bangsa Israel ini. Tetapi janji Tuhan bagi mereka bahwa Tuhan katakan, aku akan mengobati luka-lukamu, aku akan menyembuhkan luka-lukamu. Ini janji Tuhan kepada suku Yehuda, tapi janji Tuhan juga datang kepada kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita menyesali semua perbuatan dosa kita, Tuhan, janji Tuhan dalam firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyembuhkan luka-lukamu. Hanya Yesus yang bisa membalut luka. Waktu itu suami menjadi istri, waktu anak-anak dalam hidup taat pada orang tua, memberontak, tidak lagi menghargai orang tua, tidak taat mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru dan mungkin dosen di kampus. Ada banyak hal kepahitan yang terjadi di dalam rumah tangga dan keluarga. Dan janji Tuhan, firman Tuhan katakan, aku yang akan mengobati luka-lukamu. Hanya Yesus yang sanggup mengobati. Kalau pagi ini kita datang dengan kita punya pergumulan, ada masalah-masalah pribadi yang mungkin tidak disampaikan kepada hamba Tuhan, yang rasa-rasa bergumul sendiri dengan Tuhan, dan saya tidak sampaikan kepada siapapun. Ini janji Tuhan pagi ini datang kepada kita bahwa hanya Yesus bisa mengobati luka di dalam kehidupan kita. Orang lain tidak merasakan apa yang kita rasakan, tetapi pagi ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Tuhan sanggup untuk memulihkan akan keadaan kita. Kita lihat di bagian B ayat 17 ini firman Tuhan katakan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat teks dari firman Tuhan ini, bahwa kalau kita menjelaskan dengan kata sehari-hari bahwa sebenarnya orang Israel atau suku Yehuda ini, mereka sudah tidak dianggap lagi, mereka tidak dianggap bangsa baru, mereka sebagai sampah masyarakat atau sampah negara yang sudah tidak berguna. Mereka ini muda, mereka tidak punya hak untuk berbuat apa-apa, mereka tidak punya hak untuk memimpin, tidak punya hak untuk melakukan kebebasan di dalam kehidupan mereka. Tetapi bagaimana janji Tuhan bagi mereka? Tuhan yang mengangkat mereka kembali, Tuhan yang mengangkat kepala mereka melihat bahwa Tuhan yang sanggup untuk memberikan pengharapan. Waktu dunia mungkin melihat mereka bahwa ini orang-orang yang tidak lagi dianggap, dipandang sebelah mata, tidak mendapatkan penghargaan, tidak dihormati karena mereka orang-orang buangan. Tetapi firman Tuhan di ayat yang 17 katakan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya. Tuhan yang mempunyai kepedulian di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal seringkali kita tergolak dari keluarga, orang tua, di kampus kita merasa bahwa kita sendiri, kita tidak punya keluarga, kita tidak punya orang tua, kita hidup sebatang kara. Orang tua mungkin jauh karena berbeda dengan tempat, karena harus kuliah dan tinggal di Jayapura. Ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini. Tetapi ingat janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan meneguhkan hati kita, Tuhan yang akan mengangkat kepala kita. Waktu dunia tidak melihat kita, Tuhan akan mengangkat dan memperkuat iman kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18 firman Tuhan katakan di sini, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub. Aku akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas seruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Bapak yang terkasih, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, kita fokus pada ayat 18 bagian A. Bahwa beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub. Pemulihan yang Tuhan kerjakan, Tuhan tidak akan kerjakan melalui bangsa yang besar. Tuhan tidak akan melakukan di satu provinsi yang besar. Tuhan akan memulihkan dari keluarga. Maka firman Tuhan katakan, aku akan memulihkan kemah-kemah Yakub. Dalam satu keluarga, dalam satu rumah pasti ada bapak, ibu, anak, istri, atau mungkin ada saudara yang tinggal. Dan firman Tuhan katakan, aku akan memulihkan kemah-kemah itu. Tuhan akan memulihkan rumah tangga, Tuhan akan memulihkan pribadi lepas pribadi di dalam keluarga dan rumah tangga. Yang Tuhan mau hari ini, waktu kita datang, aku ini hadapan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang firman Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Maka Tuhan sendiri yang datang akan memulihkan keadaan kita. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk datang memperbaiki rumah tangga kita. Kita tidak bisa paksa hamba Tuhan untuk datang untuk mengubah kehidupan kita. Yang bisa mengubah kehidupan keluarga, yaitu pribadi, orang tua, suami, istri, anak, datang di hadirat Tuhan. Minta Tuhan untuk memulihkan, minta Tuhan untuk mengubah, minta Tuhan hadir di dalam keluarga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Bapak Ibu terkasih, ini firman Tuhan untuk kita pagi ini. Minta Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Semua hidup yang kita hadapi, semua yang kita jalani dalam hidup ini adalah proses Tuhan. Tapi waktu dalam proses itu, hati kita berangkat dan menyerahkan Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang datang sebagai bayi nama yang memulihkan, memberkati, membangun kehidupan yang baru di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami hidup, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Kami telah belajar dari bangsa suku Yehuda. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Sudah 23 tahun kebenaran firman Tuhan terus bergema di antara mereka. Hamba-hamba Tuhan telah diutus oleh Tuhan kepada bangsa ini. Tetapi hati yang tegak teguh, hidup yang tidak lagi berkenan kepada Allah, yang mementingkan diri sendiri daripada mengutamakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membuat mereka selama 70 tahun ada di dalam perbudakan. Tapi dengan inisiatif Tuhan sendiri, Tuhan tidak meminta pendapat manusia untuk menyelamatkan manusia. Tapi Engkau Allah sendiri datang dalam kemuliaan-Mu. Engkau menyelamatkan manusia, membuat kami menjadi berharga. Kepala kami untuk Engkau angkat. Engkau membuat kami berharga dan bernilai di mata Tuhan.
Itu yang membuat kami hari ini ada sebagaimana kami ada. Dan kami percaya Engkau datang memulihkan pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak akan memulihkan bangsa besar. Tuhan tidak akan memulihkan provinsi, kota. Tapi Tuhan akan memulai dari keluarga, dari rumah tangga kami, dari pribadi lepas pribadi. Tuhan akan mengerjakan pemulihan itu bagi kami. Tuhan tolong kami, ajar kami supaya hati kami berserah, hati kami terangkat kepada Tuhan, hati kami terbuka kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan masuk menjadi raja Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya pemulihan itu akan terjadi dengan sepenuhnya di dalam hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan, meteraikan kebenaran firman di dalam kehidupan setiap kami. Dalam